Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Saya dulu masuk PPSW itu sebetulnya karena nggak diterima kerja di tempat lain. Jadi karena saya berjilbab, sulit sekali waktu itu tahun 86 untuk cari kerja. Jadi orang selalu melihat, wah pakai jilbab nggak menarik. Walaupun misalnya lulus tes nomor 1, nilainya bagus, ketika interview nggak bisa. Saya ditanya waktu itu, Kodar mau berapa lama? Ya paling 2 tahun lah Pak, saya bilang gitu. Kenapa? Saya pingin yang lain, saya nggak ada bayangan sama sekali dengan kegiatan LSM, apa itu LSM gitu kan. Kemudian setelah bekerja di PPSW selama mungkin 1 atau 2 tahun, baru saya menyadari, oh ini pekerjaan yang cukup bagus. Artinya itu memperjuangkan para perempuan, hak-hak perempuan. Ya dengan Isan yang ngomong ya wis tok. Awalnya ya cari kerja gitu. Tapi setelah saya menjalani hidup di PPSW beberapa tahun di sini, bahwa di sini tuh bukan cuma sekedar cari kerja, tapi kita banyak dapat pengalaman di sini gitu. Jadi banyak belajar, banyak dapat pengalaman. Saat itu saya mendapat informasi bahwa Pusat Pengembangan Agribisnis PPA mendirikan juga sebuah lembaga wanita yang disebut dengan PPSW, dan program-programnya adalah mengembangkan atau menguatkan, memberdayakan perempuan-perempuan di tingkat basis. Ketika mendapat informasi seperti itu dan saya berdiskusi dengan Bu Hamzia, dan saya mendapat gambaran bagaimana program PPSW dan visi lembaga PPSW, dan saat itu saya tertarik. Ya karena aku masih muda dulu kan, jadi ceritanya cuma cari-cari kerja biasa kayak gitu aja. Jadi ketika aku selesai kerja ini, terus ada lowongan di PPSW, aku masuk kan. Sebelumnya nggak tahu PPSW itu kayak apa. Terus ya pelatihan, pas ikut pelatihan, terus pas aku ke lapang ketemu sama ibu-ibu, nah itu baru aku tahu, terus enjoy ya, bertahan sampai sekarang sih. Awalnya sih masuk PPSW-nya coba-coba aja, karena waktu itu baru lulus, pengen ada kerjaan. Jadi pas ada di PPSW ya ikut iseng aja, ikut-ikutan. Tapi lama-lama jadi kayak awalnya buat batu loncatan malah kayak batu kecemplung gitu. Cari uang lah ya, cari kerjaan setelah saya selesai sekolah gitu. Dan memang ya ini untuk sementara kali ya, sementara hitung-hitung tambah pengalaman pekerjaan yang udah pernah saya masuki beberapa kali. Tapi ternyata setelah saya alami 2 tahun sampai 3 tahun itu asik gitu ya, asik juga tuh di situ tuh. Tuhan memberi motivasi ke saya, katanya kalau di BPS itu bakalan enak, bakalan ketemu banyak orang, katanya sering pergi-pergi, sering tugas-tugas. Yang pertama ingin cari pengalaman, setelah dapat bayangan begitu dari Bu Ham ya, saya bisa ini tempat untuk mengembangkan karir, ya udah, akhirnya saya terima kerja di BPS.
Yang pertama adalah karena saya senang bekerja di masyarakat. Yang kedua, untuk memanfaatkan ilmu pendidikan yang saya peroleh, karena PPSU punya banyak kegiatan pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan. Ya karena kita ini udah teman-teman PPSW semua udah rata-rata lebih dari 10 tahun kerja di sini, terus kemudian udah saling kenal, saling memahami satu sama lain, sehingga apapun persoalan kita bisa. Saya merasa bagus ya, artinya cukup kekeluargaan, suasananya cair, dan saya kira susah untuk menemukan tempat kita bekerja dengan suasana yang seperti kita rasakan bersama di PPSU. Teman-teman kita ini kan banyak yang setia ya, artinya jarang teman-teman yang keluar gitu. Padahal kita kan udah sangat lama, udah hampir 20 tahun gitu. Jadi semua orang setia dengan kondisi yang pernah sampai pahit banget, sampai rasanya juga kita dalam keluarga PPSU itu pernah sampai mau pecah yang secara sistemnya kekeluargaan, jadi kayaknya lebih enak seperti itu. Jadi ya seperti keluarga aja gitu, jadi kerjasamanya ada seperti di dalam keluarga aja. Cukup menyenangkan ya, karena antar sesama teman di sini juga saling berproses gitu ya, di antar sesamanya saling melengkapi, saling mengisi, menguatkan, sehingga saya merasa bahwa ini menjadi satu hal yang menarik bagi saya. Sebuah keluarga, ada saling pengertian, bisa izin kalau ada keluarga sakit, bisa izin kalau ada anak sakit, terus juga namun sebuah keluarga kan tidak melulu penuh canda tawa, tidak melulu dengan keriangan. Biasa layaknya dalam keluarga ya ada juga konflik, ada juga berantem-berantem. Kita juga tetap optimis ya dengan dengan perubahan ini gitu. Jadi nanti teman-teman di wilayah akan lebih eksis lagi di lapang gitu dalam rangka kerja-kerja untuk pengorganisasian. Pertama adalah pentingnya ada kesamaan pemahaman visi dan misi lembaga di masing-masing wilayah. Kemudian selain itu juga kesiapan sumber daya manusianya. Nah, hal penting lain lagi adalah sumber dana. Nah, untuk itu proses desentralisasi ini sangat ditentukan keberhasilannya oleh kerjasama antara sekretariat jaringan dan PPSU wilayah itu sendiri. Mengaktualisasikan pikiran-pikiran mereka, kreativitas mereka di lapang, kebutuhan-kebutuhan yang memang berasal dari lapang memang benar-benar terpenuhi. Saya ingin PPSW ke depan ini lebih terarah lagi, karena kita untuk ke depan ini sudah betul-betul pengorganisasian masyarakat. Bulan September tepat 20 tahun tua gitu ya, tua untuk sebuah organisasi perempuan.